97,9 dan 101,2 FM Pro 1 RRI Singaraja. Kembali lagi bersama saya Niko Arinata. Seperti biasa tepat di jam 9 di pagi hari ini kita sudah kehadiran seorang narasumber yang menginspirasi kita ya. Seperti biasa di Bali Ken untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, kita bersama Bapak Dr. Iwayan Parne Ariante Mars, yang beliau adalah Ketua ID Cabang Buleleng dan sekaligus beliau menjadi Ketua Panitia di Hari Bakti Dokter Indonesia. Kalau begitu kita langsung aja menyapa beliau di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Dokter. Selamat pagi Mas Niko. Selamat pagi. Selamat pagi juga buat para pemirsa setia RRI. Siap. Seperti yang kita ketahui pada umumnya Hari Bakti Dokter Indonesia ini sudah dirayakan tepatnya pada tanggal 20 Mei yang lalu ya. 20 Mei yang lalu. Jadi mungkin di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengarah ke lebih dalam lagi mengenai sinergi kolaborasi kesehatan ya Pak Dokter ya. Betul. Oke, sebelum kita membahas untuk lebih dalam lagi, alangkah baiknya mungkin kita membahas di hari perayaan, di momen-momennya ya, di saat hari perayaan Bakti Dokter Indonesia. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas, spesial lah, diadakan oleh ID di Buleleng. Silakan Bapak Dokter. Ya, pada kesempatan ini juga saya perkenalkan juga dihadiri juga oleh salah satu pengurus ID juga, Dr. Putu Sukedane yang kebetulan beliau sebagai Ketua Panitia perayaan Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-116 untuk di Ikatan Dokter Indonesia Cabang Buleleng. Nanti beliau yang akan menyampaikan secara detail untuk kegiatannya, tapi kalau dari saya menyampaikan secara garis besar ya. Jadi untuk Hari Bakti Dokter Indonesia yang kita singkat HBDI ke-116 ini di tahun 2024, kami secara nasional mengambil tema sinergi dan kolaborasi untuk negeri. Tema itu diambil sangat-sangat relevan sekali dengan kondisi pelayanan kesehatan yang sekarang. Bagaimana dalam tahun-tahun kebelakang ternyata dalam suksesnya pembangunan khususnya di bidang kesehatan itu tidak akan terlepas dari sinergi dan kolaborasi antar semua pemangku kesehatan. Jadi urusan kesehatan ini bukan urusan tenaga kesehatan semata, bukan urusan dokter, bukan urusan bidan, bukan urusan perawat, tapi juga ternyata merupakan peran serta masyarakat lah yang paling utama. Dan kalau boleh sekilas sedikit, kita bisa banyak belajar dari situasi kondisi COVID 3 tahun yang lalu. Ternyata yang bisa menyelesaikan itu bukan tenaga kesehatan, bukan pemerintah semata, tapi adalah peran serta masyarakat. Itu betul. Ya. Nah, makanya itulah tema itu dipilih. Kemudian dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan memang temanya kita arahkan ke sana, dan mungkin bisa dibantu oleh Ketua Panitia kami, Dr. Suke, untuk menyampaikan detail beberapa kegiatan. Bapak Dr. Suke. Ya, betul. Baik, silakan Pak Dr. Suke mungkin bisa menjelaskan agak sedikit kepada pendengar kegiatan-kegiatan apa dan kenapa mengambil tema kolaborasi. Iya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi, teman-teman dan pemirsa RRI dimanapun berada. Saya Dr. Suke untuk pengurus di Buleleng dan juga panitia dari HPDI pada tahun ini. Jadi Bliniko dan juga pemirsa sekalian, pada tahun ini kita memang ingin mengambil sinergi dan juga kerjasama dengan beberapa sektor, baik juga dengan organisasi profesi yang lain, kemudian juga dengan masyarakat. Jadi secara umum kegiatan pada tahun ini itu ada satu, kita mengadakan webinar tentang TBC yang itu merupakan salah satu PR kita bersama. Tidak hanya dokter, tidak hanya perawat, tidak hanya bidan, tidak hanya keluarga pasien. Jadi itu tugas kita bersama. Itu sudah kita laksanakan pada tanggal 24 Mei. 24 Mei. Yes. Jadi pesertanya cukup banyak waktu itu, 159 peserta. Kemudian kami berterima kasih kepada pemerintah Desa Patas, Gerogak. Itu kita melaksanakan bakti sosial di tanggal 26 Mei, hari Minggu yang lalu ya. Kita bekerja sama dengan luar biasa pemerintah Desa Patas, Ibu Bidan juga di sana luar biasa. Kemudian juga teman-teman perawat, teman-teman bidan, teman-teman dari apoteker, kita
kita kolaborasi, bahkan teman-teman di sekitar Patas yang ikut kegiatan waktu itu. Jadi kami bahkan dokter-dokter yang hadir 73 dokter datang langsung ke 73 sana. dokter. 73 dokter ke sana langsung. Ibu-ibu hamil kita layani dengan pemeriksaan USG. Ya, ada 4 dokter kandungan bahkan yang kita langsung ajak di sana untuk melaksanakan pemeriksaan USG. Ya. Nah, ini salah satu hal yang menjadi concern kami di tahun ini. Kita ingin kolaborasi dengan berbagai sektor. Bahkan di tahun ini kami mengajak dokter anak. Dokter anak. Betul. Kenapa kita ajak dokter anak? Kita kolaborasi juga dengan TK atau PAUD di sana di Desa Patas. Kita ingin ngecek tinggi badannya, berat badannya, gizi teman-teman dan adik-adik generasi selanjutnya. Nah, itu salah satu concern kami juga. Jadi selain pemeriksaan dari bayi sampai dengan manula, kami juga melakukan pemeriksaan USG yang akan menjadi lahir menjadi anak-anak dan generasi selanjutnya, bahkan yang sudah usia PAUD itu kita lakukan pemeriksaan gizinya. Itu yang kita lakukan di tanggal 26. Kemudian selanjutnya kita juga ada kegiatan olahraga. Olahraga. Betul. Jadi itu kita laksanakan kegiatan bulu tangkis di tanggal 9 Juni nanti, agar kita benar-benar sehat secara holistik, fisik, psikis, sosial dan spiritual. Jadi kami ingin menyampaikan kepada masyarakat untuk olahraga, maka kami pun harus memberikan contoh kepada masyarakat. Gitu. Dan terakhir kita ada podcast nanti. Kita ngambil tema yang kasusnya itu masih kita perlu untuk sama-sama untuk hadapi bersama, yaitu tentang DB. Tentang DB ya. Betul. Baik. Kita kembali lagi ke masalah peserta ya. Yes. Peserta dan tempat kegiatan dilaksanakan. Nah, di sini kalau saya tadi dengar dari Pak Suke, Pak Dokter ya, itu tempat pelaksanaan kegiatan ini di Desa Patas. Kenapa memilih Desa Patas? Mungkin karena masih banyak ya wilayah-wilayah lain mungkin itu seperti itu. Oke, nanti mungkin dari Dr. Wayan untuk menambahkan, tapi dari kami panitia, setelah kami koordinasi dengan senior kami di Puskesmas Grogga 1 waktu itu, beliau mendapatkan data-data dari desa yang ada, dianjurkanlah untuk melaksanakan di Desa Patas. Selain juga waktu kami datang ke sana, pemerintah desanya luar biasa, sangat support sekali. Responnya sangat bagus. Kami menyediakan 2 USG, bahkan teman-teman bidan dan juga teman-teman pemerintah desa sudah menyiapkan sampai bisa nggak 100 ibu hamil untuk di USG. Luar biasa. Saya sangat benar-benar apresiasi itu. Jadi saya berutang budi dengan teman-teman pemerintah desa di Patas, ibu bidan dan juga teman-teman Puskesmas Grogga 1. Jadi ini memang hasil dari kita analisis bersama. Akhirnya muncullah Desa Patas untuk di tahun ini. Gitu. Sesuai keputusan bersama yes, ya. Begitu. Barangkali mungkin dalam perayaan Hari Bakti Dokter Indonesia ini dengan Pak Dokter ya, Pak Dokter Suke, itu mungkin untuk di bulan Mei ini sampai tanggal 31 adakah mungkin kegiatan-kegiatan lain yang akan dilaksanakan? Ya, jadi kita memang ambilnya tuh fokus di bulan Mei dan Juni. Mei dan Juni. Yes. Jadi Mei itu di tanggal 24, 26 dan juga nanti di Juni tanggal 9. Juni di tanggal 9. Jadi kita fokusnya di tanggal-tanggal itu. Jadi temanya masih tetap sama ya? Yes. Kolaborasi. Mungkin bisa dikasih spill sedikit mungkin kegiatan yang akan dilaksanakan tanggal 9 Juni itu kegiatan seperti apa? Ya, yang 9 Juni itu kita fokus ke olahraganya. Ke olahraganya. Oke. Jadi kita melakukan kegiatan bulu tangkis. Bulu tangkis ya? Ya, mumpung waktu ini Thomas dan Uber Cup ya. Jadi sekarang kita juga ingin menggemakan di Buleleng. Iya, harus lah. Saya dengar juga ada atlet yang dari Buleleng. Mudah-mudahan itu juga bisa motivasi di semua aspek gitu. Oh begitu. Kita juga punya atlet tuh sebenarnya. Oh iya. Nanti kita ikutkan jadi peserta ya. Baik, dan sekarang kita mengarah ke ini ya, tema kegiatan ya, tema kegiatan perayaan yaitu sinergi kolaborasi kesehatan. Baik, saya dari kemarin sih sudah saya mempelajari ya kolaborasi kesehatan. Sebenarnya apa aja sih ini? Apa begitu? Nah, oke. Sekarang ada sih beberapa pertanyaan dari kita tentang apa? Mungkin di sini kita Pak Dokter
mungkin sedikit memberikan pemahaman awal ya kepada pendengar setia kita tentang arti dan pentingnya Hari Bakti Dokter Indonesia sebagai penghormatan kepada para dokter atas kontribusi kali ya, yang mereka dalam di dunia kesehatan. Terus apa itu sinergi kolaborasi kesehatan? Mungkin dari Pak Dokter ingin menyampaikan. Silakan. Oke, makasih Mas Tiko. Ya. Jadi sinergi dan kolaborasi. Sinergi kurang lebih kan artinya kita bekerja sama untuk menuju kepada tujuan yang kita inginkan. Tentu saja dengan memandang asas kesetaraan, gotong royong dan lain sebagainya. Terlebih juga saling menghormati, saling mengisi di sana. Kemudian kolaborasi segala sesuatu yang kita lakukan ini kan kita berusaha memberdayakan segenap aspek yang memang terlibat dalam kegiatan-kegiatan serta pencapaian kegiatan yang kita inginkan. Nah, dalam khususnya di pembangunan di bidang kesehatan, sinergi dan kolaborasi ini kurang lebih bagi kami Ikatan Dokter Indonesia Cabang Buleleng artinya kita memanfaatkan segenap potensi yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng khususnya dalam rangka mendukung mencapai pembangunan di bidang kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan ini kan tidak bisa terlepas dari kontribusi berbagai stakeholder ya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kabupaten Buleleng semata. Tapi di sini juga yang pasti ada peranan dari para tenaga kesehatan dan masyarakat. Yang kita inginkan sekarang adalah bagaimana pembangunan kesehatan ini tidak semata-mata, nah ini yang selalu diamanatkan oleh pihak pemerintah, tidak hanya berbicara bagaimana menangani orang yang sakit, tetapi bagaimana memberdayakan masyarakat agar mereka menjaga kesehatannya. Karena selama ini kan terus digaung-gaungkan bagaimana yang namanya pencegahan jauh lebih bermanfaat, jauh lebih murah, jauh lebih efisien, jauh lebih efektif dibandingkan dengan kalau sudah kondisi sakit diobati. Seberapapun kita sediakan sarana prasarana untuk mengobati orang yang sakit, itu tentu saja tidak akan ada habis-habisnya kalau ternyata orang-orangnya tidak mau sehat kan gitu. Nah, jadi sinergi dan kolaborasi ini kurang lebih secara prakteknya itu yang kami artikan. Sehingga nanti ke depannya kami harapkan ID Cabang Buleleng bersama dengan organisasi profesi lainnya, Ikatan Perawat, apoteker, bidan, itu akan terus-menerus diajak berkolaborasi oleh pemerintah. Dan Astungkari selama ini memang di pemerintah Kabupaten Buleleng luar biasa sekali. Luar biasa sekali, artinya kami sangat-sangat terlibat aktif, selalu diajak oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Sehingga di wilayah Kabupaten Buleleng apabila terjadi hal-hal terkait dengan permasalahan kesehatan, itu dapat kita bersama-sama untuk guyup, bergotong royong, bersinergi, berkolaborasi untuk kita antisipasi bersama. Seperti itu. Terima kasih Pak Dokter. Oke. Sekarang kami ingatkan buat pendengar yang ingin berpartisipasi melalui line telepon di 0362 24644 dan juga via WhatsApp juga mungkin ingin bertanya sesuatu dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Dokter Iwayan Parne Ariante Mars, yaitu salah satu ketua ID Cabang Buleleng, dan Dokter Suke ya, salah satu Ketua Panitia Hari Bakti Dokter Indonesia. Silakan melalui line telepon di 0362244644. Kayaknya sudah ada penelpon yang akan masuk, mungkin akan bertanya. Halo, selamat pagi. Hai Bali Kengken. Iya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Hai Bali Kengken. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana niki? Iya, ini saya Pak Putulaba. Pak Putulaba. Iya. Baik Pak Putulaba, Ini- mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, ini saya dari Kecamatan Gusumbiu. Iya. Iya. Yo, selamat pagi. Salam gembira Pak Dokter. Selamat pagi Pak Putulaba. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Iya. Jadi sehubungan dengan kehadiran Pak Dokter, saya berdebar-debar hati saya nih. Berdebar-debar Saya ya. berdebar-debar apabila mendengarkan dokter gitu. Gitu. Ya. Tadi sudah Bapak
paparkan, jelaskan tentang program-program dokter itu ya, dari sampai TK, dari anak-anak kan sampai dokter kandungan. Bagaimana, adakah dokter cinta? Dokter cinta itu kan penting kan. Kan kebanyakan orang-orang frustasi kata-kata itu. Jadi mengarah ke dokter. Jangan tegang-tegang lah ya. Itu. Nah ini penting sekali ya adanya Pak Dokter gitu, karena psikologi juga kan karakteristik orang kan gitu ya. Nah makanya bagaimana untuk memperdayakan dokter gitu. Kadang-kadang Pak Dokter datang, mobilnya saja dilihat, itu Pak Dokter Suki datang ya. Melihat mobilnya saja sudah gembira kan masyarakat. Nah, gitu. Nah, tapi bagaimana kalau melihat jarumnya dokter kan itu. Pak Dokter jarumnya besar-besar, kadang-kadang masyarakatnya takut untuk disuntik. Nah, itu sekarang ini kan bagaimana untuk cara mengantisipasi masyarakat itu supaya mau berobat itu. Kadang-kadang memikirkan jarumnya itu apa besar, apa yang besarnya itu jarumnya dipikirkan, apa sakitnya kan itu ya. Makanya perlu ada Pak Dokter, dokter cinta. Nah itu saja Pak Dokter, terima kasih atas waktunya, kepada Pak yang memberikan waktu dan kesempatan, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Labe di Busung Bio. Mungkin salah satu Pak Dokter kita yang hadir ini menanggapi kali ya. Bukan masalah dokter cintanya ya. Kalau dokter cinta itu kan terkait ke lebih ke psikologis. Yeah. Nah. Ya jadi langsung kami tanggapi ya, terkait dengan masyarakat yang enggan berobat. Ya jadi ini mungkin saya kasih salah satu contoh terkait dengan kegiatan kami yang masalah TB ya. Masyarakat perlu ketahui ternyata masalah TB, tuberkulosis ya, infeksi TB, mungkin masyarakat sangat-sangat familiar sekali kalau udah dengar kata-kata TB ini. TB. Ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Kemudian berbagai program mulai dari zamannya presiden kita dari Pak Karno sampai ke almarhum Pak Harto sampai ke presiden Pak Jokowi sekarang, masalah TB ini selalu menjadi momok dan tidak bisa diselesaikan. Padahal berbagai program, berbagai kegiatan dan didukung juga dengan segala macam anggaran, kemudian fasilitas kesehatan yang sekarang sudah tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Kenapa TB ini juga tidak tuntas-tuntas kan itu? Khusus untuk di Kabupaten Buleleng ternyata data menunjukkan capaian program walaupun sudah cukup baik tetapi belum mencapai target seperti yang kita harapkan bersama. Ujung-ujungnya ternyata setelah kami telaah, ternyata inilah salah satu yang nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Putu Labu. Masyarakat yang masih khawatir, enggan, takut memeriksakan diri. Padahal sudah ada gejala-gejala yang seharusnya itu mereka bisa segera periksakan. Khusus untuk salah satu untuk TB ini. Ada gejala-gejala yang mereka rasakan, mungkin sudah mulai ada batuk-batuk, kemudian sudah tahu juga mungkin di tetangganya ada yang terkena TB gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah terdiagnosa TB, ternyata mereka tidak mau melaksanakan pengobatan sesuai dengan saran yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Kenapa? Ternyata karena enggan lah, kemudian obat yang diminum terlalu banyak, kemudian merasa setelah minum obat nafsu makan menurun dan lain sebagainya. Khawatir. Betul. Padahal itu kan sudah dijelaskan secara detail sekali oleh dokternya, A sampai Z kira-kira apa efek samping. Tapi walaupun itu kan tetap obat harus diminum biar tuntas pengobatannya. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang sekali lagi selaras sekali dengan tema kami, sinergi dan kolaborasi. Jadi memang peran serta masyarakat ini yang perlu kita terus dorong, kita berdayakan dan tidak henti-henti untuk kita support. Nah, sehingga nanti memang sekali lagi masyarakat harus memahami bahwa apapun program kesehatan, sebagus apapun, sekomplit apapun, secanggih apapun program itu, kalau masyarakat tidak mendukung, program itu tidak akan jalan. Sama seperti kasus demam dengue.
Ternyata ujung-ujungnya kalau demam dengue ini kan yang paling efektif itu bukan fogging sebenarnya, tapi bagaimana masyarakat memberdayakan diri untuk melaksanakan 3M+. Menjaga kebersihan, bagaimana mencegah jangan sampai ada tempat-tempat penampungan air, rutin melaksanakan pembersihan tempat-tempat penampungan air, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itulah yang kami khususnya dari ID Cabang Buleleng yang akan terus-menerus untuk menggaungkan hal ini. Sehingga nanti sekali lagi capaian dari program pembangunan kesehatan ini dapat tercapai dengan optimal. Mungkin dari Dokter Suke ada yang mau ditambahkan, silakan. Siap, terima kasih dokter. Jadi terima kasih Pak Putulabe di Busung Biu, salam sekeluarga nggih. Jadi memang masukan dari Pak Putulabe dokter cinta tuh penting sekali juga nggih Pak Putu, betul. Jadi ternyata kesehatan itu tidak hanya fisik, psikis, sosial dan spiritual itu juga harus menjadi atensi juga. Mungkin ini akan jadi catatan kami juga Pak Putu di next kegiatan kami bisa berkolaborasi, walaupun di kenyataan di lapangan kami sudah kolaborasi juga dengan teman-teman psikiatri, guru-guru kami, senior kami dokter spesialis psikiatri, juga dengan teman-teman di psikolog. Terima kasih teman-teman psikolog. Nah juga apa yang Pak Putu sampaikan itu mirip sekali dengan impian kami sebenarnya Pak Putu. Jadi kami ingin itu seperti yang diajarkan oleh guru kami, senior kami Dr. Arya SPPD, dokter dan pasien itu adalah sahabat. Ya, mungkin mulai dari kita sebagai orang tua Pak Putu. Jadi yang kami hadapi di lapangan itu justru kalau ada anak-anak yang datang mulai ditakut-takuti, jangan nakal ya, nanti disuntik sama Pak Dokter atau Bu Dokternya. That's not good, karena nanti akan terbawa sampai dia tuh dewasa. Iya, itu udah menjadi sugesti, bisa dibilang yes, sugesti ya. Bahkan menjadi pikiran bawah sadarnya si kecil. Jadi strategi yang kami biasa lakukan juga adalah satu, merubah pola pikir. Jadi mulai sekarang detik ini juga kita bareng-bareng yuk. Kalau misalnya anak nakal, kita hindari mengatakan jangan nakal, nanti disuntik Pak Dokter atau Bu Dokternya. Karena kami pun para dokter tuh tidak melulu harus suntik gitu di pertama. Kedua adalah terbawa sampai dia dewasa. Bahkan saya punya klien juga itu trauma trauma dia karena ya takut sekali baru lihat jarum kalau sampai. Kalau boleh tahu kliennya yang trauma ini umurnya berapa? Itu ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Kalau yang anak-anak ini masih bisa itu dirubah sedikit. Masih bisa dirubah masih. bawah sadarnya. Yang kalau yang dewasa itu perlu teman-teman bantuan dari teman-teman psikolog, teman-teman hipnoterapis. Jadi bisa dihipnoterapi namanya. Kalau yang anak-anak kecil nih biasanya kami pakai ngongek-ngongekan itu beli. Iya. Kita pengennya itu anak-anak itu kalau berobat ke dokter, ke Bu Dokternya itu tidak trauma. Justru kita ini pengen jadi sahabat loh untuk mereka. Seharusnya seperti itu yes, ya. Yes. Jadi kita pakai ngongek-ngongek kan bagi anak-anak kan bagus ya. Maksudnya itu familiar lah, tidak menakutkan ya. Gitu yang kami harapkan Pak Putu. Jadi terima kasih banyak. Mohon dibantu juga sekeluarga. So mulai saat ini kalau misalnya si kecil nakal, jangan menakut-nakuti untuk disuntik. Itu pertama. Yang kedua adalah kalaupun dia sudah dewasa, dokter cinta tuh masih diperlukan, betul. Dokter cinta. Betul. Dokter cinta dalam tanda kutip nih, karena begini betul. Sedihnya itu adalah orang-orang yang sedang takut, sedang depresi, tidak mau berobat itu bisa menjadi bom waktu dia. Bom waktu. Oke. Bahkan kami punya kasus yang mohon maaf percobaan bunuh diri atau sampai dia bunuh diri. Itu lalai untuk kita atensi. Nah, sayangnya itu sering datang sudah terlambat, sehingga peran dari kita bersama di masyarakat untuk atensi ini jangan-jangan perlu untuk kita bersama-sama cintai bersama. Tidak hanya dokter saja yang mencintai. Dari keluarga, gimana kalau kita sentuh hatinya dan lain sebagainya. Bahkan kalau mohon maaf minggu ini kita baca ada yang viral kan dari desa. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat terbaik gitu. Makasih Beli Putu, Pak Putu, salam sekeluarga. Nah ini nih balik lagi ke tadi dari pertanyaannya Pak Putu tadi ya, yang ada di Busung Biu. Nah kenapa mungkin kita flashback lagi tentang
masalah kenapa warga atau masyarakat itu yang memiliki trauma ataupun sudah ditanamkan sugesti-sugesti yang tidak baik, jadinya malas untuk berobat kan, seperti itu. Nah, apa mungkin ya dok ya? Apa mungkin karena pengaruh dari doktrin-doktrin lingkungan sekitar atau yang namanya udahlah ngapain kita berobat? Mungkin dia udah merasakan tanda kali ya. Mungkin salah satu contohnya penyakitnya TB. Ya. Di lingkungan sekitar itu udah tahu sih sebenarnya itu bahwa ada tanda-tanda, tapi dalam sugesti ini sendiri, kalau misalkan kita mau berobat, kita tahu bahwa penyakit kita bukannya itu malah menjadi beban seperti itu, pikiran ya kan. Kebanyakan sih yang saya tahu seperti itu dokter. Itu gimana cara menanggapinya? Ya betul. Nah, semua itu kan penyakit itu kalau kita pikirkan, ya kan, akan semakin makin ruwet, semakin menjadi-jadi ya seperti itu. Itu gimana tuh dokter? Kalau fokus ke TB ya, mohon izin kepada guru-guru kami di dokter spesialis paru juga. Jadi memang minum obat itu tidak ada yang merasa wah aku akan minum obat, aku akan sangat senang. Tidak ada sampai saat ini. Apalagi yang TBC, yang which is itu cukup lama pengobatannya, cukup lama, tidak 3 hari beli. Tidak 3 hari. Pemulihannya butuh berapa lama itu? Betul. Jadi 2 tahun 3 tahun sampai ya? Pengobatannya itu 4 bulan sampai 6 bulan. 4 bulan sampai dengan 6 bulan. Itu minimal. Tergantung dari regimen yang akan guru-guru kami, dokter spesialis paru kami pilih. Ya, memang cukup lama ya dibandingkan dengan kalau misalnya demam 1-2 hari ya. Kalau fokus ke TBC, kita singkatnya itu permasalahannya itu adalah lama pengobatan itu jadi pikiran dari teman-teman yang pengen berobat. Yang kedua itu biaya. Ya, yang ketiga itulah support. Terima kasih kepada teman-teman BPJS. Jadi kalau biaya itu kan ditanggung ya untuk pengobatannya. Jadi untuk masyarakat kalau misalnya mengarah ke TBC, batuk-batuk lama, itu sudah punya BPJS itu ditanggung ya. Terus kemudian kalau lama pengobatan, begini, tidak ada tenaga kesehatan yang ingin berlama-lama teman-teman minum obat. Tidak ada. Tetapi lama pengobatan TBC itu memang kalau sebelum dari waktunya pengobatan tileh ya. Tetap ya. Belerne tileh ya bakterinya, betul. Artinya sing mempan ya. Jadi ternyata menurut penelitian memang seperti itu. Jadi kita bareng-bareng tanamkan mindset komitmen bersama. Sing ngidang dokter gen, sing ngidang perawat atau bidan gen. Komitmen dari teman-teman yang akan berobat, siap dengan pengobatan yang cukup lama, tetapi bukan untuk dokternya itu, bukan untuk perawat atau bidannya itu, tapi untuk masyarakat sendiri. Betul. Terakhir, pengalaman kami mengobati TBC itu, peran orang yang terdekat atau orang yang disayangi itu penting sekali. Berbuih-buih dokter ngomong, berbuih-buih perawat bidan atau nakes lain ngomong. Tapi kalau misalnya dia unbelief atau tidak percaya, percuma ya. Kami pernah biasanya, makanya ada PMO. Siapa yang bertugas dia menjamin yang mendapatkan pengobatan itu minum obat teratur. Nah, biasanya kita pilih orang yang disayang, orang yang dipercaya, seperti itu. Jadi terima kasih yang untuk saat ini teman-teman warga yang menjadi PMO bagi keluarganya. Terima kasih banyak karena itu juga perlu kesabaran. Tidak mudah ya, bareng-bareng ya. Itulah that's why we choose kolaborasi. Kolaborasi tidak hanya tentang dokter dan nakes lain, tapi juga dengan keluarga dari klien atau pasien gitu. Emang tepat ini temanya ini ya. Iya, Astunggara. Harus ada kolaborasi dari pihak-pihak tertentu, terutama pada masyarakat ya, dan keluarga terdekat yang pastinya untuk mensupport bahwa anakkah atau saudarakah yang mungkin sudah ditanamkan yang negatif begitu. Agar selalu bersabar ya kan. Betul. Memang nggak bisa, memang susah ya dok ya. Kalau misalkan dari pihak keluarga yang untuk mensupport, kalau misalkan dia memang tetap dengan pendirian seperti itu, susah untuk ini ya, memang ya. Pengalaman kami, kolaborasi antara nakes dan keluarga itu lebih cenderung berhasil. Untuk pengobatan, terutama yang pengobatan lama seperti TBC ini lebih cenderung berhasil ketimbang cuma nakesnya saja. Ya betul. Makanya kami keluarga-keluarga yang open minded mau mendukung tuh kami bersyukur sekali.
Terima kasih sekali. Karena kalau seperti yang tadi kami bilang, amonce ini raga ngomong, kalau misalnya support dan kemauan tidak ada, kengkenang obatin sih dah. Enten ya. Ya. Baik dok, ini ada pertanyaannya masuk melalui WhatsApp. Siap. Narasumber selamat pagi dan moderator interaktif yang terhormat. Saya ingin mendapat penjelasan. Berapa jumlah dokter di Buleleng tahun 2024? Berarti ini menanyakan tentang data kali ya. Jadi dokter spesialis apa yang rasa-rasanya masih kurang di Singaraja? Kini sudah ada Fakultas Kedokteran atau FK Undiksa. Sejauh mana sinergi ID dan dokter-dokter dengan FK tersebut? Terima kasih Fakultas tersebut. Baik dokter. Silakan. Pertanyaan dari siapa namanya? Dari saudara Romi Sudita. Oh ya, makasih Romi. Pertanyaannya ini evidence based banget ya, luar biasa pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab Romi. Jadi untuk total anggota dokter Indonesia cabang Buleleng untuk saat ini data yang kami miliki ada 387 dokter di Buleleng saja. Dan syukurnya sudah ada juga Fakultas Kedokteran di Buleleng, yaitu Undiksa, yang mudah-mudahan tahun depan itu sudah bisa langsung kita kolaborasi di lapangan, artinya sudah lulus dan sudah bisa praktek. Memang dari dokter spesialis yang ada, kalau kami masih kolaborasi juga dengan teman-teman dinas kesehatan. Nah, jadi tidak bisa langsung kami menentukan kebijakan. Oh ini yang kurang banget. Oh ini yang tidak. Tapi idealnya itu adalah satu dokter itu banding 1000. Satu dokter banding 1000. Kalau saat ini masih lebih dari itu. Makanya satu dokter itu bisa praktek di 3 tempat. Karena masyarakat masih memerlukan. Kalau di luar negeri bahkan itu satu dokter 300 pasien. Sangat jauh itu bedanya, Jadi kita masih memerlukan lah distribusi untuk selanjutnya. Kemudian kalau misalnya dokter spesialis, syukurnya di Singaraja cukup lengkap. Ada beberapa yang belum. Bisa backup lah ya. Betul. Jadi terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Buleleng dan juga Dinas Kesehatan. Ada beberapa yang belum, tetapi saya dengar sudah ada yang sekolah. Itu ada spesialis bedah torak kardiovaskuler, itu masih belum ada di Singaraja. Belum ada ya. Belum. Kemudian dokter spesialis gizi klinik belum ada. Spesialis kedokteran okupasi belum ada. Tetapi yang lainnya itu mulai dari dokter bedah, dokter kandungan, dokter anak, dokter penyakit dalam. Syukurnya itu di Singaraja sudah ada ya. Mungkin nanti PR selanjutnya seperti yang pertanyaan Romi, distribusinya yang perlu kita atur sehingga nanti tidak ada yang ini numplek sekali begitu ya gitu. Makasih ya Pak Romi. Pertanyaannya luar biasa. Luar biasa. Baik, kita mengarah ke pertanyaan selanjutnya Pak Dokter. Tanggal 6 Juni ya. Itu kan diadakan yang kedua untuk perayaan Hari Bakti Dokter Indonesia ya. 9 Juni. Oh 9 Juni ya. Baik 9 Juni. Tanggal 9 Juni mungkin ada kegiatan-kegiatan selain olahraga ya. Selain olahraga mungkin di sini ada informasi mungkin untuk kepada masyarakat tentang ya mungkin pemahaman edukasi kali ya, pendidikan dalam mungkin meningkatkan kesadaran masyarakat itu tentang upaya untuk berobat seperti itu. Adakah seperti itu? Ada di tanggal 7 Juni. Tanggal 7 ya? 7 Juni itu ada podcast. Tapi kita fokusnya ke DB. Ya, DB. Kenapa memilih DB? Ya, betul. Jadi DB itu memang salah satu kasus yang lagi naik daun memang di Buleleng. Tapi syukurnya dari seluruh stakeholder yang ada itu sudah mulai untuk bekerja sama di lapangan ya. Mulai dari 3M plusnya, mulai dari vaksinannya, kemudian mulai dari fogging juga. Ya, jadi kami lihat di lapangan itu terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada, terima kasih kepada seluruh pemerintah. Itu memang akan menjadi PR tahunan itu, PR tahunan. Tetapi syukurnya masih bisa terhandle lah untuk tahun ini. Tapi perlu kita cegah lagi di tahun nextnya. Lebih baik mencegah sebenarnya. Betul. Dari semua kasus yang ada, salah satu concern kami memang di DB di tahun ini. Makanya kami lebih fokus ke itu. Syukurnya itu sudah selain 3M plusnya itu
dan juga fogging, ada sekarang vaksinasi khusus DB-nya itu. Ya. Jadi masyarakat yang misalnya ingin vaksinasi memungkinkan untuk itu. Jadi kami dapat informasi di beberapa negara bahkan tidak seberuntung kita yang sudah ada vaksinasi untuk DB-nya. Ya. Jadi itu bisa untuk dikolaborasikan. Ya, betul. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan DB ini tidak naik terus kasusnya, ya. Dan bahkan ya bisa minimal sekali lah kondisinya. Oke, itu sih yang jadi kita concern. Ya. Kalau boleh tahu itu berapa persen ya kalau untuk wilayah Kabupaten Buleleng untuk masalah ini DB, penyakit DB? Ya, kalau totalnya sekali kami data persentasenya biasanya ada di Dinkes. Tetapi data yang intern yang kami miliki kasusnya itu dari bulan Oktober sampai bulan terakhir bulan April naik. Ya, naik. Makanya oleh karena itu kita fokusnya ke sana. Ya. Iya. Betul. Jadi by data kami mengambil kesimpulan ini kita perlu sentuh lagi nih. Kita perlu kasih bersama-sama dengan masyarakat nih untuk sampaikan. Gitu. Mungkin kita bisa kasih spill kali ya, bocoran-bocoran mungkin wilayah-wilayah mana yang mungkin menjadi potensi kali ya, potensi untuk terkena DB ini yang mungkin dari Pak Dokter sendiri mungkin mendapatkan sebuah data. Ya. Terima kasih. Kami spill salah satu alasan kami ke arah barat. Arah barat ya. Itu karena kasus DB juga. Jadi kami melaksanakan baksos di sana di area barat adalah karena DB juga. Jadi area barat, kemudian juga sebenarnya hampir di semua kecamatan. Tapi ke data area barat, kemudian area tengah di Kecamatan Buleleng, Groga itu kita perlu lebih waspada lagi. Lebih waspada lagi. Ya. Yang di sana hampir semua kecamatan ada, tetapi yang di sana yang perlu kita waspada lagi. Iya. Gitu. Waduh. Luar biasa. Ya. Baik, untuk pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon di 0362246644 dan juga via WhatsApp di 081139999790 yang ingin bertanya kepada narasumber kita, Bapak Dr. Suke, silakan. Kayaknya sudah ada telepon masuk, Dok. Siap. Aja. Halo, selamat pagi. Hai Balik Kengken. Selamat pagi, hai Balik Kengken. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa dan di mana niki? Siapa? Pak Niko. Iya, betul. Saya Ketut Maliarse Bondalem. Bapak Ketut ya di Bondalem. Maliarte. Oke, baik Bapak Ketut Maliarte di Bondalem. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada narasumber kita di pagi hari ini. Silakan. Yang terhormat narasumber. Nggih. Kemudian bulan bakti ini boleh dikatakan saya apresiasi positif adanya bulan bakti yang akan dilaksanakan tanggal berapa Bapak tuh? Itu sudah kami laksanakan tanggal 24, 26 Mei, kemudian nanti tanggal 7 Juni dan 9 Juni Pak Tut. Okay. Temanya bagus sekali, sinergi dan kolaborasi. Okay. Kemudian yang saya tanyakan Bapak Ampure niki, dalam bulan bakti ini adakah program untuk nyasar para lansia? Karena hari ini 20 Mei adalah hari lansia, 29 Mei. Kemudian saya sendiri karena lansia, kolaborasi dan sinerginya tadi luar biasa sekali. Bagaimana cara menjaga kesehatan lansia? Apa yang perlu dilakukan sehingga betul-betul lah tema yang dilaksanakan ini memasyarakat. Nah ini untuk kami khusus untuk lansia karena kami adalah sebagai seorang yang sudah berada di posisi lansia. Ampure, mohon maaf, sepatu bata sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru jangan disimpan. Semua patut. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketut. Silakan Pak Dokter ingin menanggapinya. Salam kenal Pak Tut dan keluarga di Desa Bondalem. Jadi Bondalem ini memang sangat berkesan bagi saya pribadi, terutama di tahun 2012 itu bahkan di lapangan itu kita mengadakan lapangan Bondalem Pak Tut. Oh, sempat juga mengadakan kegiatan. Iya, dulu saya ingat tahun 2012. Baik, silakan. Pak Tut, terima kasih pertanyaannya. Saya Dr. Suke. Jadi memang untuk
lansia kita sudah layani waktu itu, kita dari bayi maupun sampai lansia kita layani. Pertanyaannya sangat bagus, gimana untuk menjaga kesehatan pada lansia. Pada lansia yang paling penting itu tidak hanya fisik Pak Ketut dan keluarga, tetapi juga psikis, sosial dan spiritual. Ya. Jadi kami beberapa kasus itu iya gelem hipertensi, gitu. Tetapi ternyata anak-anaknya jauh, kemudian dia suka mekidung, tetapi yang ajak mekidung sing ada, gitu. Ternyata ini sangat perlu disentuh. Jadi mohon izin guru-guru kami dan juga Pak Ketut keluarga dan teman-teman lansia. Kalau lansia, satu dari segi fisik bisa melakukan olahraganya tidak usah yang berat-berat, jalan santai. Kemudian kalau secara psikis dan sosialnya, sekarang sudah banyak teknologi melalui WhatsApp, video call dan lain sebagainya. Itu mari kita sama-sama untuk video callan sama orang tuanya dengan lansia-lansia. Bahkan ada yang kakek saya sampaikan, amen anak kakek nenek, uban itu cucu. Ya silakan diatur waktunya, karena sering seperti itu. Misalnya obat hipertensi aja kita kasih, ternyata sing manelpon cucunya bin meneknya tensinya ya gitu. Jadi salah satunya seperti itu. Kemudian spiritualnya bisa kalau misalnya Hindu, misalnya mantra Gayatri, kalau agama lain menyesuaikan. Bahkan sekarang di YouTube sudah banyak itu musik-musik yang bisa untuk menenangkan. Biasanya pada orang lansia itu tidur kewah, mulai tidur kewah, bangun aluh, terus habis itu tidur kembali susah. Nah itu juga membantu, karena tidur nggak cukup juga kesehatan pasti akan terganggu. Ya, jadi salah satu kolaborasi kami dengan teman-teman profesi lain itu dengan teman-teman psikolog, itu salah satunya adalah fokus untuk gimana secara psikis, sosial dan spiritualnya juga bisa sehat. Nanti kalau Pak Ketut ada masukan juga untuk kami, dipersilakan Pak Ketut ya. Jadi itu salah satu saran dari kami secara fisik, psikis, sosial dan spiritual. Untuk teman-teman yang saat ini masih muda dan memiliki lansia di rumahnya, benar-benar kami para dokter mengalami dukungan dari cucu, dukungan dari anak. Bahkan ada seperti yang saya bilang tadi, mekidung itu ketika dibelikan HT, biasanya dia kidung-kidungan dia sama teman-temannya yang seusia. Itu mereka bahagia lah. Bahagia. Mereka lebih sehat, mekidungan. Kalau bagi kita mungkin lagu pop, lagu reggae, lagu jazz. Bagi lansia itu mekidungan caidur itu sangat bagus untuk mereka. Kita jadi biarkanlah gitu ya. Yes. Apa demenina kentan kita support gitu. Mohon izin Pak Ketut, terima kasih. Jadi banyak ini orang tertarik ya dengan tema ini. Mungkin ada sektor-sektor swasta mungkin yang terlibat dalam kegiatan di Hari Bakti Dokter Indonesia. Ya, betul. Jadi kami juga melibatkan teman-teman dari sektor swasta. Jadi dari teman-teman di apotek kami libatkan waktu itu. Kemudian teman-teman di klinik pribadi juga kita libatkan. Kemudian support dari donatur bahkan. Donatur. Ya, ada donatur tapi nggak mau disebutkan namanya. Jadi terima kasih untuk donatur. Kami ucapkan mudah-mudahan selalu sehat dan selalu lancar semuanya. Jadi sektor swasta ini sangat membantu sekali. Mudah-mudahan terus kita jalin ya kerjasama seperti ini. Begitu Blinko. Dan untuk tahun depan mungkin tempatnya sudah ditentukan mulai dari sekarang atau bagaimana nih? Belum Ya. Kami jadi lebih fokus dulu untuk di tahun ini dulu ya. Jadi tanggal 7 Juni akan ada podcast. Podcast dengan tema tentang DB. Lebih berfokus kepada DB. Dan tanggal 9-nya tentang olahraga. Nah, di sana nih, tanggal 9 ini dilaksanakan di mana nih tanggal 9? Ya, planningnya itu di GOR. GOR-nya itu rencana di area tengah. Kita punya plan A, plan B, itu ada rencana di GOR yang di Uniksa.
Goreng. Ya. Oh, ada plan A, plan B ya. Ya, ada plan A, plan B-nya. Venue-nya berarti belum beli. belum. Bukan. Tapi kita kayaknya 80% ke area yang tengah ya. Oh gitu, berarti indoor. Ya, Kayaknya indoor. lebih efektif indoor kan. Ya, betul. Kayak begitu. Nyanan kalau ada angin nanti play banget. Bisa berkembar. Keber. Oke, terus satu lagi nih di dalam kegiatan tanggal 9 selain olahraga apalagi nih yang diadakan di sana? Ya, kita Mungkin fokus ada inovasi apa? olahraga saja. Olahraga Olahraga juga bersama dengan silaturahmi juga. Silaturahmi ya. Ya, Jadi itu yang aja. untuk olahraga itu secara undangan atau peserta bisa mendaftar atau bagaimana? Ya, kami khususkan intern itu. Oh, intern. Ya, khusus Gitu intern ya. itu. Jadi khusus dari teman-teman dari senior-senior dokter, kemudian kepada yang junior. Jadi kita bisa kolaborasi. Misalnya ada dokter tugas di Groga. Oh, ini loh dokter yang di Silakan rumah sakit. gabung gitu. Yang ngerujuk kan aluh dah dene. Oh, iya, Ya. benar-benar. Demi pasiennya kan aluh sih gitu. Ya, jadi semua tahu di Teja Kula, oh ini loh dokter yang tugas di rumah sakit ini. Nah, kita kolaborasi seperti itu. Lebih mengenal lebih dalam. Iya, dan kita sekarang yang terakhir nih ya. Nggih. Harapan dari Bapak Ketua ID Cabang Buleleng, Dr. Suke, harapan-harapan untuk kedepannya. Ya, jadi mohon izin harapan untuk kedepannya satu kita mulai berpikir stop stigma sehingga nanti anak-anak ataupun orang dewasa itu tidak takut dengan nakes, baik itu dokter, perawat maupun bidan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah terima kasih banyak kepada teman-teman organisasi profesi yang lain, baik itu Persagi, ahli gizi, kemudian teman-teman psikolog, fisioterapi, apoteker, perawat maupun bidan dan organisasi profesi yang lainnya itu astung karo mudah-mudahan terus kita bisa berkolaborasi untuk semua masyarakat terutama di Buleleng. Yang ketiga adalah kami sangat terbuka kepada masyarakat. Apabila ada masukan untuk kami di ID Buleleng, silakan untuk sampaikan kepada kami. Mudah-mudahan terus kami bisa bermanfaat untuk masyarakat dan salam untuk seluruh keluarga dan semeton di Buleleng. Iya. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya. Kita Nggih. sudah berbagi di studio Pro 1 RRI Singaraja dan juga berbagi kepada pendengar setiap Pro 1 RRI Singaraja ya, Pak Siap. Dokter. Nggih. Siapa Mohon tahu maaf lain kali. apabila ada kurang berkenan. Iya. Mohon izin kepada seluruh guru-guru kami. Terima kasih. Nggih. Baik pendengar, demikianlah obrolan kami di Hai Bali Kengken tentang seputar kolaborasi kesehatan ya dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast dari ID. Itu jam berapa itu, Dok? Podcastnya? Nanti kita infokan jamnya. Nanti di medsos. diinfokan melalui media sosial ya. Hmm. Kalau bisa langsung di ini aja di publish langsung Siap. media sosialnya di mana pendengar bisa mendengarkan podcast atau perhatikan secara langsung kali ya, menonton secara langsung seperti itu. Jadi pada umumnya melalui sinergi kolaborasi kesehatan ini berbagai inovasi atau solusi itu sudah dihasilkan ya dari ID ya. Ya. Sudah, oke. Baik, terima kasih buat pendengar setiap Pro 1 RRI Singaraja atas partisipasinya melalui telepon di 0362244644 dan juga di via WhatsApp 0813999790. Jika seandainya ada yang belum lengkap dari jawaban dari narasumber kita, bisa langsung ya menghubungi. Boleh ya. Langsung ke ID atau gimana? Boleh ke ID atau boleh masukkan kepada kami di nomor WA kami 087761409383. Ya. Baik, kalau begitu sekaligus acara Hai Bali Kengken obrolan di pagi hari ini mengakhiri kebersamaan kita. Dan saya yang bertugas Niko Adinata mengucapkan undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.